Yo, para calon mekanik andal, ketemu lagi nih. Hari ini kita bakal bongkar satu metode sistematis yang bakal ngerubah total cara kalian ngadepin masalah di bengkel. Udah siap naik level jadi pro? Yuk, langsung aja kita gas. Coba deh bayangin, mobil customer mogok nggak mau nyala. Customernya udah nungguin, ngeliatin terus. Panik nggak? Nah, situasi kayak gini tuh bakal jadi makanan kalian sehari-hari di bengkel. Tapi tenang, kita di sini mau belajar gimana caranya ngadepin ini semua dengan kepala dingin dan tentunya pakai strategi. Nah, solusinya apa? Kenalin, ini dia metode OIE. Jangan mikir ini kayak pelajaran teori di kelas yang bikin ngantuk ya. Anggap aja ini mindset, alur kerja yang dipakai semua mekanik profesional. Biar tetap kalem, kerjanya cerdas, dan yang paling penting, nemuin sumber masalahnya itu cepat dan tepat. Jadi, OIE itu apaan sih? Gampang kok ngingatnya. O-I-E-E. O-nya itu observasi. Kita jadi detektif dulu, kumpulin semua petunjuk. I-nya identifikasi. Nah, dari petunjuk tadi, kita tebak nih masalahnya apa. E yang pertama itu eksekusi. Ya udah, langsung kita kerjain perbaikannya. Dan E yang terakhir, evaluasi. Kita cek lagi, bener nggak kerjaan kita dan apa yang bisa dipelajarin. Penting nih buat diingat, OIE ini bukan jalan lurus yang sekali selesai, udah. Ini tuh siklus, muter terus. Jadi setiap kali kalian berhasil nanganin satu masalah pakai metode ini, kalian itu sebenarnya lagi upgrade skill. Kalian jadi makin pintar, makin cepat buat nanganin masalah berikutnya. Ini proses belajar yang nggak ada habisnya, langsung di lapangan. Oke, sekarang kita kupas tuntas dua langkah pertamanya ya, observasi dan identifikasi. Nah, di tahap ini nih kita bakal lebih banyak pakai mata, telinga, hidung, sama otak kita. Belum pegang kunci pas atau obeng sama sekali loh. Kenapa? Karena ini pondasinya. Kalau pondasinya kuat, diagnosisnya pasti akurat. Langkah pertama, observasi. Dengerin baik-baik, observasi itu bukan cuma ngelihat doang. Ini artinya kita jadi kayak detektif, ngumpulin semua bukti tanpa asumsi. Jadi mata harus jeli, kuping pasang tajam-tajam, bahkan hidung sama tangan kita juga ikut kerja. Percaya deh, detail sekecil apapun itu bisa jadi kunci buat mecahin misteri mesin di depan kita. Gimana caranya? Oke, dari mata dulu. Ada asap aneh nggak dari knalpot? Warnanya apa? Ada lampu indikator nyala di dashboard? Terus pakai telinga. Dengerin deh, ada suara mesin yang kasar atau bunyi ketek-ketek aneh? Coba cium juga. Ada bau oli kebakar atau bau sangit kayak kabel kebakar? Terakhir, rasain. Ada getaran yang nggak wajar? Nah, semua ini adalah data. Data mentah yang super penting. Oke, kita balik lagi ke kasus mobil yang nggak mau nyala tadi. Setelah kita observasi, kita dapat 3 data penting nih. Pertama, mobilnya susah banget di starter. Kedua, pas kunci diputer, cuma ada bunyi cek-cek-cek. Ketiga, lampu indikator aki di dashboard ternyata nyala. Nah, 3 petunjuk ini udah kita kantongin. Nah, setelah semua petunjuk kekumpul, sekarang waktunya kita sambung-sambungin. Ini dia, langkah kedua, identifikasi. Jadi kita nggak cuma ngumpulin gejala, tapi kita mulai bikin dugaan, semacam hipotesis gitulah. Disinilah otak kita benar-benar kerja keras buat nganalisis. Oke, dari bunyi cek-cek tadi, plus lampu aki yang nyala, kita bisa bikin kesimpulan sementara nih. Hipotesis kita adalah, kayaknya masalahnya ada di aki yang udah lemah, atau bisa jadi motor starternya yang bermasalah. Nah, jelaskan arahnya? Sip, observasi udah, identifikasi juga udah. Sekarang saatnya kita turun tangan. Kita masuk ke langkah ketiga dan keempat, eksekusi dan evaluasi. Di sini kita mulai kerja beneran, tapi ingat, kerjanya pakai rencana ya, bukan asal bongkar. Tujuannya buat ngetes hipotesis kita tadi. Oke, langkah ketiga, eksekusi. Tapi, eksekusi ini bukan berarti kita langsung ambil kunci roda terus bongkar semua ya, bukan. Eksekusi di sini artinya kita ngikutin rencana kerja yang udah kita susun secara logis. Setiap langkah yang kita ambil itu ada tujuannya, ngebuktiin hipotesis kita benar atau salah. Simple. Nah, rencana kerjanya gimana? Logis banget kok. Kita mulai dari yang paling gampang dan paling mungkin jadi penyebab. Pertama, cek tegangan aki pakai multimeter. Hasilnya bagus? Oke, lanjut langkah 2, tes beban aki. Masih bagus juga? Lanjut lagi, periksa semua koneksi kabelnya, kencang apa kendor. Kalau kabelnya oke semua, nah baru deh kita curiga dan tes si motor starter. Tuh kan, runut, efisien, langkah demi langkah. Dan ini dia, langkah terakhir yang sering banget dilupain, tapi pentingnya luar biasa, evaluasi. Setelah perbaikan selesai, jangan langsung tinggalin mobilnya. Kita harus mastiin dulu, beneran udah beres belum masalahnya? Dan yang lebih penting lagi, kita mikir sejenak. Tadi prosesnya gimana ya? Apa yang bisa aku pelajari dari kasus ini? Nah, ini yang bikin kita naik kelas. Coba kita lihat hasilnya sekarang.
Tujuan awal kita apa? Benerin mobil yang nggak bisa di starter. Hasil akhirnya, setelah kita ganti aki, sesuai hasil diagnosis kita ya, mobilnya langsung jereng, nyala dengan gampang. Suara cek-cek hilang, lampu indikator mati. Misi selesai, customer pun senang. Jadi, apa pelajarannya dari semua ini? Gini, diagnosa yang benar dan sistematis itu ngirit waktu banget. Dan yang lebih penting, ngirit duit customer. Karena kita nggak asal ganti spare part yang sebenarnya masih bagus. Inilah bedanya mekanik profesional sama ya cuma tukang ganti part. Ingat moto ini, kerja cerdas bukan cuma kerja keras. Oke, mungkin ada yang nanya, terus kenapa ini penting banget buat saya? Jawabannya, ini penting banget buat karir kalian ke depannya. Kenapa kalian harus, wajib malah, nerapin OEIE ini setiap hari di bengkel? Yuk kita bahas. Karena dengan nguasain OEI, kalian itu transformasinya bukan lagi jadi tukang ganti oli atau tukang ganti kampas rem. Bukan, kalian jadi seorang problem solver. Seorang pemecah masalah yang diandalin. Cara berpikir kalian jadi lebih tajam, skill praktek kalian makin jago. Ujung-ujungnya, kepercayaan dari customer dan dari bos kalian. Ini bukan cuma soal benerin mobil, ini soal ngebangun reputasi dan karir kalian sebagai teknisi profesional sejati. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi, duh bisa nggak ya saya benerin ini? Pertanyaannya berubah jadi, oke, masalah mana lagi nih yang mau saya taklukkan? Anggap aja setiap mobil yang masuk bengkel itu teka-teki baru yang menantang. Dan sekarang, dengan metode OIE, kalian udah pegang kuncinya. Selamat bekerja dan selamat jadi mekanik andal.